Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan belajar mengenai dynamic routing. Nah, apa dynamic routing? Nah, dynamic routing itu adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, lalu di sini ada jenis berdasarkan area atau lingkup. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada dua, yaitu IGP dan EGP. Nah, untuk IGP itu atau Interior Gateway Protocol, yaitu untuk routing di dalam satu organisasi atau AS, Autonomous System. Nah, untuk protokolnya itu ada RIP, EIGRP, lalu OSPF dan OSOS. Nah, lalu yang kedua ada IGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, ini tuh untuk routing antar organisasi atau antar AS. Nah, untuk protokolnya itu hanya ada satu, yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, lalu di sini ada dinamik berdasarkan cara kerja. Nah, untuk cara kerjanya itu ada distance vector, link state, dan juga hybrid. Nah, untuk distance vector yaitu router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan rute terbaik. Lalu protokolnya itu ada RIP, dan EGRP. Nah, lalu yang kedua itu link state. Nah, ini tuh router membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, untuk protokolnya itu ada OSPF dan OSOS. Lalu yang terakhir ada hybrid, yaitu kombinasi distance vector dan link state. Nah, untuk protokolnya itu hanya satu, yaitu EGRP. Nah, lalu di sini ada komponen dasar dalam dynamic routing. Nah, yang pertama yaitu ada neighbor, yaitu router lain yang saling bertukar informasi routing. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu metrik, itu nilai untuk menentukan jalur terbaik atau bisa berupa hop count, bandwidth, delay, dan cost, dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga yaitu routing table. Nah, itu tabel berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Nah, lalu ada yang terakhir algoritma atau proses matematika untuk menghitung jalur terbaik atau contoh Dijkstra. Contohnya itu seperti Dijkstra, Bellman, dan Ford. Nah, begitu. Nah, lalu di sini ada EGRP. Nah, apa itu EGRP? Nah, EGRP itu adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. Nah, EGRP itu digunakan untuk menentukan jalur terbaik, yaitu best path dalam suatu jaringan autonomous system atau AS secara otomatis. Nah, EGRP itu adalah pengembangan dari EGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Nah, lalu termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, begitu ya untuk EGRP. Nah, lalu di sini ada cara kerja EGRP. Nah, EGRP ini dia itu bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASN. Nah, untuk langkah kerjanya yaitu yang pertama neighbor discovery, lalu yang kedua router EGRP itu saling mengenali atau membangun adjacency dengan router tetangga melalui pesan hello. Nah, lalu yang ketiga ada topologi exchange. Lalu yang keempat, setelah terhubung, router itu saling bertukar tabel topologi atau berisi semua rute yang diketahui. Nah, lalu yang kelima, route calculation. Lalu yang keenam, EGRP itu menggunakan algoritma 2, yaitu diffusing update algorithm untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Nah, lalu yang ketujuh, routing table update. Nah, lalu yang terakhir yaitu 8,
itu jalur terbaik disimpan di routing table, dan hanya perubahan, bukan seluruh tabel, yang dikirimkan ke router tetangga membuat AGRV efisien. Nah, ini tuh membuat AGRV itu efisien. Nah, lalu di sini ada pesan AGRV untuk membangun suatu komunikasi. Nah, yang pertama itu ada hello, yaitu menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Lalu ada update, yaitu mengirim informasi rute baru atau perubahan. Nah, lalu ada query atau yaitu menanyakan rute ke router tetangga. Lalu ada reply, yaitu menjawab query dengan rute yang dimiliki. Lalu ada yang terakhir ACK, yaitu mengonfirmasi penerimaan pesan update. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung aja ke prakteknya. Nah, di sini kita langsung aja ya teman-teman konfigurasi routernya. Nah, kita ke router yang pertama. Sini kita dulu, lalu enable konfigurasi terminal. Nah, lalu kita masuk ke interface gig-nya ya teman-teman. Itu gig. Lalu kita masukkan IP-nya terlebih dahulu, yaitu 20.20.1, lalu 255, lalu enter, lalu kita nyalakan kabelnya. Nah, lalu kita lanjut ke interface gig 01-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan juga IP-nya, itu 172.16 lalu 100.1. Nah, kita masukkan subnet max-nya, yaitu 252, lalu enter. Kita nyalakan juga kabelnya. Nah, setelah ini sebelum kita konfigurasi ke router sebelahnya, aku di sini mau konfigurasi di PC-nya dulu. Kita masukin IP-nya 172.16 100.2, lalu subnet max-nya 255.252. Lalu kita pakai gateway-nya. Nah, selesai. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi di router sebelahnya. Sama ya teman-teman. Untuk konfigurasinya, kita masuk ke interface-nya, kita masukkan IP-nya. Oke, 20.2, lalu subnet max-nya enter, lalu kita nyalakan kabelnya. Nah, setelah itu kita masuk ke interface gig 01, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.100.1. Untuk subnet max-nya 248. Lalu enter, kita nyalakan juga. Nah, lalu kita isi IP-nya, IP PC-nya, yaitu 192.168.100.0. Di sini subnet max-nya. Lalu kita isi gateway-nya. Nah, selesai. Nah, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi AGRP-nya ya. Nah, kita mulai dari router pertama dulu. Kita enter, lalu kita exit ke router AGRP, lalu kita tanda tanya. Nah, untuk tanda tanyanya ini, jadi ini tuh kita tuh dikasih pilihan untuk autonomous system number-nya. Nah, kayak di sini tuh berarti dari 1 sampai 25.535.
Nah, tapi kita di sini akan pilih satu aja. Kita enter. Nah, setelah ini kita masukkan networknya, yaitu network milik si routernya. Lalu enter. Nah, lalu kita lanjut masukin IP yang satunya lagi, 172.16.100. Enter. Nah, sudah. Sebenarnya hanya seperti itu saja ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke router sebelahnya. Kita exit dulu. Router HRP 1, lalu enter. Kita masukin networknya. Lalu enter. Masukin juga 192.168.100. Nah, sudah seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut menambahkan satu router lagi dan satu PC. Nah, di sini kita tambahkan ya teman-teman, router dan PC-nya. Lalu kita hubungkan. Nah, sudah setelah ini kita kasih IP-nya. Untuk sebelah sini kita kasih ini /30. Lalu untuk yang di sini kita kasihnya 50. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi router keduanya. Kita masuk ke interface di 02 dulu, enter IP-nya. Kita masukkan subnet maksimal 252, lalu enter. Lalu kita nyalakan kabelnya. Nah, setelah ini kita konfigurasi di router ketiga. Enable konfigurasi terminal, lalu interface SYNC 0. Kita masukkan IP-nya. Kita shutdown. Kita konfigurasi juga interface kit 01-nya, 8-nya 50.50.1.255.24. Kita enter dan kita nyalakan juga ya teman-teman kabelnya. Nah, sudah. Kita isi dulu IP PC-nya. Itu di sini 50.50.50.2. Kita enter. 255.255.248. Nah, kita juga masukin default gateway-nya. 40. Nah, udah. Nah, setelah ini kita akan konfigurasi AGRP-nya lagi ya teman-teman. Nah, kita konfigurasi dulu di router yang tengah. Router AGRP 1 ini 30.30.30. Lalu enter dan kita konfigurasi di router 3. AGRP 1, lalu enter. Kita masukkan networknya, enter lagi 50, enter.
Nah, sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat apakah kita itu sudah berhasil atau belum. Nah, kita akan coba lihat di router tengah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lihat di do south IP router. Nah, di sini kita bisa lihat kodenya itu udah ya teman-teman. Di sini tuh udah ada AGRP-nya. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di sini. Ya, intinya di sini kita udah bisa lihat kalau di sini sudah ada AGRP-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menambahkan VLAN. Nah, kita di sini pertama-tama akan menambahkan satu switch dan 2 PC. Kita taruh di sini. Kita tambahkan PC-nya. Nah, lalu kita sambungkan. Nah, setelah ini kita tambahkan IP VLAN-nya. Di sini IP-nya yaitu 100.100.100. Lalu VLAN 30 200/200/200/30. Nah, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi di router 3 dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi. Nah, untuk di router 3 ini kita itu akan membuat sub interface ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk dulu ke interface-nya. Lalu kita nyalakan kabelnya. Nah, setelah ini kita masuk lagi ke interface di lalu titik 20. Lalu encapsulation.1q VLAN 20. Nah, setelah ini kita masukkan IP-nya yaitu 100.100.100.1. 255.255.252. Enter. Nah, setelah ini kita akan masukkan IP DHCP pool. Itu misalkan VLAN 20. Lalu enter. Kita masukkan networknya 100.100.100.0 lalu 255.255.255.252. Enter. Nah, setelah itu kita default router 100.100.100.1 dan enter, selesai. Nah, lalu kita isi aja DNS servernya, kita pakai 888 lalu enter. Nah, setelah ini kita akan masuk ke interface gig0 2.VLAN 30. Setelah itu kita nyalakan encapsulation.1q VLAN 30. Setelah itu kita masukkan IP-nya yaitu 200.200.200.1 lalu 255.255.252 enter. Lalu kita masukkan IP DHCP pool VLAN 30. Kita masukkan networknya 200.200. Lalu 255.252. Lalu default routernya yaitu 200 lalu 1. Ini dengan server 8.8.8 lalu enter. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, setelah ini kita itu harus konfigurasi dulu switch-nya ya. Kita akan membuat VLAN-nya. Kita enter konfigurasi terminal lalu VLAN 20. Kita di sini nggak usah pakai name ya teman-teman, kita langsung aja interface FA02.
switch port akses VLAN 20, lalu switch VLAN 30, interface FA03, lalu enter, switch port akses VLAN 30, lalu enter. Nah, setelah ini kita harus terangkan dulu ya teman-teman, interface FA01, enter, switch port mode terang, lalu enter. Nah, selesai. Nah, sekarang baru kita bisa cek IP DHCP-nya. Nah, coba kita cek. Nah, sudah dapat ya teman-teman. Kita cek di PC 4. Nah, di sini juga sudah. Nah, setelah ini kita akan konfigurasi AGRP-nya di router 3 ya teman-teman. Kita di sini isi dulu, lalu router AGRP 1, lalu setelah itu kita masukkan network VLAN-nya itu 100 nah, lalu 200. Nah, sudah. Nah, setelah ini kita akan mencoba kirimkan pesan ya teman-teman. Kita coba. Oke. Nah, sudah ya teman-teman. Dia sudah terhubung. Nah, kita cek. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, begitu untuk praktek AGRP. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai OSPF. Nah, OSPF adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. Nah, OSPF ini termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya setiap router OSPF itu akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, lalu menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SPF Shortest Path Trace. Nah, lalu di sini ada tipe OSPF. Nah, yang pertama itu ada tipe protokol yaitu link state, lalu ada algoritma yaitu Dijkstra atau SPF algorithm, lalu ada routing metric yaitu cost berdasarkan bandwidth, lalu ada open standard yaitu tidak hanya untuk router Cisco, lalu ada konvergensi cepat yaitu cepat mendeteksi perubahan jaringan. Ada juga VLSM yaitu mendukung subnet max variabel, lalu ada Authentica yaitu dapat menggunakan password untuk keamanan. Nah, lalu di sini ada area dalam OSPF. Nah, area dalam OSPF ini menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Itu ada area 0 atau backbone area, itu area utama, semua area lain harus terhubung ke sini. Nah, lalu ada area lain yaitu non backbone, yaitu area tambahan untuk membagi topologi. Nah, lalu di sini ada istilah OSPF. Nah, yang pertama yaitu Network Discovery, yaitu router membentuk hubungan dan menggunakan paket hello. Lalu ada database exchange atau yaitu bertukar informasi link state atau LSA. Dan ada juga SPF calculation yaitu menghitung jalur terbaik. Lalu ada juga routing table update yaitu menambahkan rute terbaik ke tabel routing. Nah, lalu di sini ada paket dalam OSPF. Nah, yang pertama itu ada hello, yaitu mendeteksi dan menjaga tetangga, yaitu network. Lalu ada DBD, yaitu database description atau deskripsi singkat, yaitu LSDB. Dan ada juga LSR, yaitu link state request, itu meminta informasi LSA tertentu. Lalu ada LSU, yaitu link state update.
yaitu mengirimkan LSA baru. Lalu ada juga LSA CK, yaitu acknowledgement, yaitu konfirmasi penerimaan LSA. Nah, begitu ya.